Paulus. Mana ada hubungan ke Yesus, Pak Pendeta? Anda mau... Baik, kita tunjukkan ya. Nah, kita lihat. Coba. Di Kolose, kan dia bilang begini kan. Paulus bilang, semuanya ini mana? Dia bilang begini. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada ujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Islam Kristen yang pada ujung-ujungnya sesama Kristen ya. Pak Dihi ini Kristen tapi beliau tidak mengimani Yesus itu sebagai Tuhan gitu ya. Beliau ini orang Nias nih, pendeta dari Nias ya. Namun pelayanan di Papua atau cemana gitu. Nah, terus yang satunya pendeta Heri ya. Pendeta Heri ini beliau orang Manado itu nampaknya. Tapi pelayanan di Jakarta gitu. Baik, Kamu Muslimin, demikian videonya. Nah, berarti pada nggak nyimak ya kalau saya katakan kan di dunia dia sebagai manusia, bukan sebagai alam. Nah, makanya kalau katakan Allah berdoa kepada Allah salah. Yang benar anak Allah berdoa kepada Bapa. Itu yang benar. Nah, Bapa itu namanya siapa, anak itu namanya siapa. Itu ya, jadi yang membedakan itu gelar-gelarnya pada. Ketika Yesus datang sebagai manusia, dikatakan anak Allah kan, dikatakan juga Mesias, bahkan juru selamat, anak manusia. Nah, dalam keadaan dia sebagai manusia, itu dia digelar sebagai utusan yang pada bilang, nabi, guru, bahkan hamba Tuhan. Nah, kalau pertanyaan dia berdoa di Getsemani, itu anak berdoa kepada Bapa. Makanya ada ayat yang mengatakan begini, tentang hari kiamat, hanya Bapa yang tahu, anak tidak tahu. Nah, itu yang menunjukkan bahwa yang anak Allah ini adalah manusia. Itu makanya kenapa kita katakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena Yesus bicara nama. Nama Bapa itu siapa, nama anak itu siapa. Itu yang membedakan gelar-gelarnya. Jadi yang apa ditunjukkan ayat-ayat itu saya nggak pernah menolak. Itu saya aminkan yang menunjukkan Yesus sebagai manusia, Yesus utusan, dia nabi itu betul. Nah, cuma yang saya tangkap dari tadi ini, berarti Babe kurang tangkap maksud saya tadi mengatakan bahwa yang di dunia itu sebagai manusia, anak Allah itu. Makanya anak Allah itu berdoa kepada Bapa. Tetapi kan itu bicara gelar. Tetapi anak Allah dan anak Allah, Roh Kudus itu punya nama, satu nama. Namanya siapa? Yesus. Nah, dan untuk membuktikan bahwa yang datang sebagai manusia pada dasarnya dia adalah Allah, ada ayat-ayatnya seperti yang saya katakan tadi. Di Yohanes 1 ayat 10, di mana lagi? Roma 9 ayat 5, bahkan Yesus mengatakan sendiri di Yohanes 8 ayat 23 dan 24, bahkan di mana lagi? Wahyu 1 ayat 8. Itu untuk menegaskan bahwa pada dasarnya dia itu adalah Allah. Cuma datang ke dunia sebagai manusia digelari anak Allah. Makanya anak itu berdoa kepada Bapa dan anak Allah itu sepenuhnya manusia. Gitu. Nah, sekarang kita ke Paulus ya. Paulus, kenapa dia mengatakan membatalkan? Karena ada dasarnya, Pak. Kan Paulus ini kalau kita lihat perjalanannya, dia ke Damsyik, dia kan diceritakan situ dia bertemu dengan Yesus. Nah, kenapa kita percaya itu, Pak? Karena ada ayat lain yang menguatkan itu. Nih kita lihat ya di Kisah Para Rasul ya. Nah, saya kan pakai dalil nih. Kita lihat perjalanan Paulus ya. Dikatakan begini. Nah, ini di Kisah Para Rasul berapa ini? 9 ayat 1 dan seterusnya. Dikatakan sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar kan dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa ke majelis Yahudi di Damsyik
supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat di kota, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan terdengar oleh suatu suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kuperbuat." Nah, kenapa saya katakan ini kuat? Ini benar, karena ada ayat lain yang mendukung, Pak De. Dan ayat itu menceritakan apa? Kita lihat ya. Kalau kita baca terus, nah di sini nih. Di ayat yang ke-10 dari Kisah para Rasul 9 ayat 10 dikatakan begini. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias." Jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpakkan tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dia lakukan terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan dia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain." Nah, kenapa saya katakan itu perkuat? Karena dari murid-murid Yesus yang lain, datang Tuhan menyampaikan firman Tuhan bahwa dia memang memilih siapa? Saulus itu. Nah, kalau cuma dari pernyataan Saulus dan tidak ada konfirmasi dari ayat-ayat yang lain, dari murid-murid yang lain, nah itu bisa dikatakan bisa jadi betul Pak De bilang, bisa jadi dia rasul palsu. Tapi kan ada yang kuat, dan buktinya lebih kuat lagi, dia tinggal bersama mereka, bahkan dia sepelayanan dengan siapa? Yakobus, dengan Petrus, dan murid-murid yang lain. Nah, itu yang menguatkan. Nah, ketika Paulus membatalkan, kenapa? Karena dia kan mengatakan bahwa Yesus membatalkan hukum Taurat. Itu ada dalilnya, Pak. Dan saya percaya Paulus pun ini dididik oleh murid-murid Yesus. Karena bukti dia mengatakan membatalkan, itu ada data. Datanya di mana? Kita lihat di Matius 12 kalau nggak salah. Matius 12. Wah iya, benar. Matius 12 ayat 1. Di situ dikatakan murid-murid mementing gandum pada hari Sabat. Nah, kalau hari Sabat kan itu hari yang kudus buat orang Israel. Dan hari Sabat itu tidak diperbolehkan sama sekali untuk bekerja. Nah, Yesus dan murid-muridnya memetik gandum pada hari Sabat itu. Dan ketika orang-orang Farisi menegur dia, apa dia bilang kalau kita baca ayat terakhir? Sebab apa? Tuhan adalah atas hari Sabat. Nah, kenapa dikatakan membatalkan? Kan dia melanggar kan, itu membatalkan kan. Makanya Paulus mencatat itu. Bukan berarti nggak ada data Paulus mencatat. Seperti itu. Pak De, makasih. Haleluya, haleluya, luar biasa ngarang Bapak ini. Ya, luar biasa demi membela Paulus. Anda bahkan tidak mendengar lagi perkataan Yesus. Aduh, betapa hancurnya dunia ini. Ya, saya katakan tidak ada Yesus membatalkan hukum Taurat. Bapak mengatakan tadi, Paulus mencatat bahwa murid-murid Yesus memetik gandum di hari Sabat. Matius 12, pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat."
Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar?" Paulus tidak pernah melihat perkataan Yesus ini, tidak pernah dia dengar. Paulus itu mengatakan bahwa segala hukum Taurat, nih ya, saya baca Efesus 2:15, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Segala perintah dan ketentuan berarti semua. Hukum Taurat 613 semua sudah batal. Dan kapan Allah berfirmannya? Tidak pernah ada. Jadi itu ngaco si Paulus itu. Saya tidak percaya, makanya saya tidak percaya. Saya bawa data Yesus. Matius 5:17. Kata Yesus, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya," Pak. Jadi bukan membatalkan, bukan seperti Paulus membatalkan, menggenapi kata Yesus. Bahkan berikutnya, "Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi." Artinya ketika Paulus mengatakan batal hukum Taurat, maka dia sudah melanggar perkataan Yesus itu. Sudah melanggar perkataan Yesus, sudah melanggar hukum Taurat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa. Makanya saya heran orang lebih percaya kepada Paulus daripada kepada Allah. Makanya Paulus mengatakan di mana ini? Saya cari dulu. Ada yang aneh perkataan ini. Saya cari dulu ya. Nanti saya cari nanti. Ada perkataannya Paulus ini lebih hebat. Jadi Paulus ini perkataan Yesus pun orang tidak mau dengar, hanya perkataan Paulus. Yesus datang membatalkan hukum Taurat, Paulus datang untuk membatalkan. Sementara Allah belum pernah berfirman kepada Paulus untuk membatalkan hukum Taurat sesuai yang tertulis di Efesus 2:15 itu, Pak. Baik, terima kasih. Nah, perkataan Yesus dan perkataan Paulus, Pak, itu ada dua-duanya benar. Nah, kenapa saya katakan dua-duanya benar? Memang benar, Yesus datang mengenapi. Makanya dia katakan sudah selesai. Dia tergenapinya semua, sampai dia disalib, dia bangkit kan. Nah, Paulus juga mengatakan membatalkan karena ada dalilnya, ada datanya, dan saya percaya selama Petrus hidup dengan murid-murid Yesus yang adalah saksi mata dengan Yesus, mereka pasti menceritakan, karena nggak mungkin Paulus akan menulis sesuatu yang tidak dia ketahui. Buktinya kenapa dia bisa tulis membatalkan? Karena ada dalilnya. Nah, Yesus datang mengenapi, itu betul. Nah, dan mengenai hari kiamat, itu di mana tadi Yohanes 15 ya? Matius 15 ya? Matius 15 kita baca lagi ya, ayat 17 ya, kalau nggak salah.
Matius 5 ya. Yesus dan hukum Taurat kan dikatakan begini, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, makanya kenapa masih dipakai, melainkan untuk menggenapinya. Nah, perhatikan itu kan. Baru dia bilang begini, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini kan perkataan Yesus sebelum disalib kan, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. Nah, pertanyaannya, sudah terjadi belum penggenapan itu? Karena dia datang untuk menggenapinya. Sudah, makanya dia bilang, sebelum semuanya terjadi, harus terjadi dulu penggenapan semuanya itu, baru ditiadakan semua. Itu waktu dia bilang ini, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkannya segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan Allah. Kalau bisa melakukan semua, maka di ayat 20, maka aku berkata kepadamu, ini kuncinya, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Artinya apa? Kalau kita mau benar-benar melakukan hukum Taurat, lakukanlah semua perintah yang ada di dalam hukum Taurat. Makanya dia bilang, jika keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mendingan jangan lakukan. Makanya Yesus datang menggenapi. Kristen tidak bisa melakukan karena tahu itu. Hanya melalui Yesus. Makanya kita percaya ketika Yesus menggenapi itu, bagian kita percaya kepada Yesus karena kita tahu tidak mampu orang untuk melakukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat berbicara apa? Mata ganti mata, gigi ganti gigi, lakukan kesalahan, bisa dirajam, hukum mati, berbuat dosa. Setiap hari itu harus ada pengorbanan, hewan dikorbankan. Dan itu Tuhan tahu tidak mampu. Makanya kalau mau melakukan hukum Taurat, lakukan semuanya. Kalau tidak, mendingan jangan. Makanya dia bilang, jika keagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, jangan lakukan. Itu. Makasih, Pak Den. Sepertinya tetap bertahan Bapak dengan doktrin, tapi saya tetap bertahan kepada pendirianku pengikut Yesus. Ya, ada tertulis Matius 15 ayat 8, kata Yesus, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kenapa saya katakan perintah manusia? Paulus mengatakan batal hukum Taurat, manusia, yes, setuju. Paulus mengatakan jika engkau bersunat, Kristus tidak berguna bagimu, setuju mereka. Padahal Allah berjanji kepada Abraham di Kejadian 17 ayat 10 bahwa setiap laki-laki yang ada di rumah Pak Abraham harus disunat, baik yang dibeli maupun orang asing. Tetapi orang lebih suka melawan firman Tuhan. Lebih senang kalau ditiadakan hukum Taurat, ikut Paulus. Jadi percuma juga kita diskusi panjang lebar, karena Bapak bertahan dengan pengikut Paulus, saya bertahan dengan pendirianku bahwa apa yang tertulis dalam Alkitab, perkataan Yesus dan Allah, itu yang saya ikuti. Jadi bertolak belakang. Bertolak belakang. Karena kata Yesus tadi, percuma mereka beribadah kepadaku,
Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah siapa? Perintah Paulus. Ya, jadi percuma. Ya, demikian dari saya, Pak Pastor Loding. Ya. Pemahaman saya adalah dari Alkitab, apa yang tertulis, apa yang disampaikan Yesus. Kata Yesus adalah menyampaikan firman Tuhan. Itu yang ku ikutin, katanya, pergilah dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perintah Yesus adalah menggenapi hukum Taurat. Itu yang saya ikutin. Tetapi yang lain adalah membatalkan. Yesus tidak pernah mengenal namanya Paulus, makanya Yesus tidak menyinggung dalam buku-bukunya, dalam dia beribadah, dalam dia berpendapat bahwa dia tidak pernah mengatakan bahwa akan ada nanti Paulus, tidak ada. Tetapi saya heran kenapa orang-orang yang percaya kepada Yesus lebih percaya kepada Paulus daripada Yesus. Iya, betul. Saya bingung ini. Lama-lama saya di TikTok ini, Pak Pastor, banyak yang bertobat jadi mualaf. Karena di gereja dan di mana-mana orang Nias, sudah banyak yang tidak mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Sudah banyak yang di komal saya. Iya, betul. Banyak. Sudah banyak orang Nias, sudah banyak. Karena banyak para hamba Allah, satu yang dibaca, satu yang dikhotbahkan. Dan mereka ingin belajar Alkitab, akhirnya mereka bahkan banyak yang pindah agama. Ada di gereja yang biasa saya ke gereja itu, tetapi persembahan mereka yang tadinya besar, setelah saya goyang mereka dengan mengatakan bahwa Yesus ini bukan Tuhan, turun 25%. Saya lihat sendiri itu sampai sekarang. Dan gereja itu biasanya rame, sekarang biasanya 90% orang datang ke gereja, sekarang paling 65, 70, 75. Tapi giliran ada perjamuan kudus, bisa kembali normal 90%. Tapi kalau tidak ada perjamuan kudus, turun lagi. Dan itu mereka mengatakan, karena sering saya katakan bahwa di dalam gereja tidak pernah ada Tuhan di gereja. Tidak pernah ada Tuhan di gereja. Gereja itu adalah hanya tempat pertemuan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mereka bertemu di situ. Dan banyak pendeta di zaman sekarang, oknum pendeta, mereka suka menyindir jemaat. Akhirnya mereka nonton TikTok dan mendengarkan Injil, mendengarkan perkataan Yesus secara benar. Dan akhirnya mereka tidak datang di gereja, Pak Pastor. Luar biasa. Ya. Boleh saya masuk sedikit Pak Dehe ya, yang tadi Siap. ketika Pak Ferdi mengatakan, Pak Pendeta Ferdi mengatakan dalam Matius 5:18 kan, saya sepakat sama Pak Dehe tadi bahwa hukum Taurat itu adalah perjanjian kekal antara Abraham dengan Sang Elohim atau Sang Bapa. Ya, itu perjanjian kekal. Nah, tiba-tiba ada datang seorang manusia ini membatalkan perjanjian Tuhan dengan hambanya. Nah, ini harus dipertanyakan. Bahkan ketika Yesus datang ke dunia itu, Yesus mengatakan dalam Matius 5:18 itu, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota pun, satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semua terjadi. Saya tanya sama Pak Ferdi, apakah sekarang semua sudah terjadi apa belum? Sudah. Berarti Yesus sudah datang kedua kali? Belum. Dia kan di ayat Berarti belum terjadi kan? kan dia mengatakan dia datang untuk menggenapi seluruh. Nah, dia datang untuk begini, sabar izin sebentar Pak Ferdi. Ini hukum Taurat ini adalah hukum Tuhan.
Yesus mengatakan semua sudah terjadi baru hukum Tuhan itu tidak berlaku lagi, yaitu nanti ketika dia datang kedua kali. Ini kan kita masih tunggu kedatangannya yang kedua kali. Berarti belum bisa Tapi, dibatalkan. tapi dia ayat Bahkan itu, Yesus sendiri mengatakan apa? Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Tetapi tiba-tiba datang sosok ini yang entah dari mana asal usulnya, dia membatalkan. Yang dimana sunat kulub merubah menjadi sunat hati. Coba Anda tanggapi, coba. Baik. Silakan. dia di situ tidak mengatakan dia datang kedua kali. Dia bilang dia akan menggenapi. Nah, menggenapinya apa? Nubuatan tentang dia, para nabi itu, yang untuk menubuatan tentang juru selamat itu. Makanya kenapa di salib dia mengatakan sudah selesai? Karena dia udah datang menggenapi itu. Bagaimana Anda mengatakan bahwa di salib dia mengatakan sudah selesai, tetapi di Yohanes dia mengatakan masih banyak yang ingin aku sampaikan, tetapi waktuku sudah tidak. Bertentangan tidak? Itu di salib, kan kita bicara tentang di salib. Ketika di salib dia mengatakan sudah selesai, yaitu apa? Pengenapan itu, dia datang menggenapi itu. Sudah Maksudnya sudah selesai itu penyiksaan kepada dia, bukan hukum Taurat yang selesai, karena dia masih datang kedua kali. Makanya di dalam kisah para sabar, makanya di dalam kisah para rasul itu kan ketika Yesus terangkat kan mereka mengatakan apa? Wahai orang-orang Nazaret, kenapa engkau melihat Yesus yang terangkat ini akan turun yang kedua kali seperti yang dia terangkat ini kan? Sekarang buat apa dia turun kalau hukum Taurat sudah kalian batalkan? bukan batal. Terus dia mau turun pakai hukum apa? Hukum Paulus? Kan tidak mungkin. Saya jawab ya. Coba. Oke. Karena dia mengatakan itu sudah selesai, nubuatan tentang penggenapan dia. Dulu makanya kan kenapa orang Israel pada waktu itu membakar korban bakaran. Nah, ketika dia telah menggenapi itu, nggak perlu lagi untuk mengadakan korban bakar-bakaran itu. Karena digenapi dengan Yesus. Terus yang datang di sebagai... Matius 5:18 ini bagaimana? Nah, itu penggenapan di situ. Makanya dia katakan sudah selesai. Untuk datang... Sebelum semua terjadi. Iya. Sebelum semuanya terjadi. Nah, yang kedatangan kedua kali sudah terjadi apa belum? Belum. Ya sudah, berarti waspada dengan Paulus. Tapi kan dia bilang ayat itu, dia menggenapi yang tentang kedatangannya itu untuk menggenapi hukum Taurat itu. Makanya dia katakan sudah selesai. Itu. Nah, dia katakan sebelum semua terjadi, karena kan itu dia belum disalib. Belum terjadi. Oke, baik. Kalau begitu bagaimana tanggapan Anda dengan ini? Coba Anda buka di dalam apa? Coba Anda buka di dalam Yohanes 16 nomor 12. Coba Anda. Anda mengatakan ketika di salib itu dia mengatakan sudah selesai kan? Coba bagaimana tanggapan Anda dengan ini? Masa Yohanes firman Tuhan bertabrakan? 16 ayat. 12. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap daging roti, melainkan terhadap Yohanes 16 nomor 12. salah, ini Matius, Yohanes ya. Masih Nah, kan banyak Anda gugup hal kan? yang harus. Baik, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Itu. Nah, masih banyak hal yang ingin aku katakan tetapi kamu belum bisa terus kenapa dia mengatakan sudah selesai? Tapi di sini masih banyak. Nah, dia mengatakan Nah, ini. masih banyak itulah nanti yang dia datang kedua kali, yaitu penghakiman menurut versi Kristen. Kan? Enggak seperti itu. Begitu. Ini kita masuk menurut versi Kristen ya, bukan menurut versi Baik. Islam ya. Enggak, Nah, kalau seperti sementara iya, sabar. Sementara kalau kita kaitkan dengan Yohanes 5 nomor 18, karena aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi ini. Langit dan bumi sudah lenyap apa belum? belum. Belum. Ketika langit dan bumi belum lenyap, maka apa kata dia selanjutnya? Satu iota pun, satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Sekarang, hukum Taurat masih berlaku atau tidak? Saya tanya sama Pak Pendeta Ferdi. Udah tidak. Udah tidak berlaku, berarti membunuh boleh? Enggak, itu udah masuk di hukum kasih. Oh, sabar. Ini kita berbicara hukum Taurat. Iya. 10 hukum Allah dan hukum Sabar. Taurat. 10 hukum Taurat. Ingat. Ketika di dalam Matius 19 nomor 16, 17, 18, seorang muda kaya datang kepada Yesus.
Guru, perbuatan baik apa yang harus aku perbuat agar aku memperoleh hidup yang kekal? Maka Yesus mengatakan, kenapa kamu bertanya yang baik, hanya satu yang baik? Jikalau kamu ingin memasuki dalam hidup, maka turutilah segala perintah Allah. Maka orang kaya itu bertanya, perintah Allah yang mana? Yang pertama, jangan membunuh, jangan mengucap saksi dusta, jangan mendurhakai orang tua, jangan memusuhi sesamamu, dan jangan berzina. Ketika Anda mengatakan bahwa hukum Taurat ini telah dibatalkan, ini kan hukum Taurat kan? Ya. Membunuh hukum Taurat atau tidak? Ya, Membunuh hukum Taurat atau tidak? hukum Taurat. Berzina hukum Taurat atau tidak? Hukum Taurat. 10 hukum Allah itu Memusuhi sesama manusia hukum Taurat atau tidak? hukum Taurat. Mendurhakai orang tua hukum Taurat atau tidak? Hukum Taurat. Mendurhakai orang tua Hukum Taurat. hukum Taurat. Nah, apakah ini dibatalkan? Enggak. Tadi Anda bilang batal. Coba. Nah, sekarang saya jawab ya. Oke. Nah, yang dimaksud dibatalkan, itu kan saya udah jelaskan tadi. Kenapa Paulus menuliskan gitu? Karena ada data, ada dalilnya. Ketika mereka melakukan apa? Pemetik gandum di hari Sabat. Dan Yesus dengan murid-muridnya. Nah itu Paulus tahu dari mana? Karena selama dia hidup, ketika dia bertobat, dia beserta dengan murid-murid Yesus. Makanya kami percaya data dari situlah dia dapat dari murid-murid Yesus. Salah, pemikiran Anda salah Iya, itu. Nanti ya. Di situ. Wong Paulus di dalam Efesus, Paulus sendiri mengatakan, Efesus 2 nomor berapa, 15 apa 5 itu kan, dengan matinya Yesus di kayu salib, maka dia telah membatalkan seluruh hukum Taurat beserta ketentuannya kan? Ya makanya saya belum. Benar tidak? Iya, ini kan belum saya jelaskan semua. Oke, silakan. Nah, terus yang dimaksud tadi yang jangan membunuh, jangan berzina kan itu hukum Taurat kan. Nah, itu semua udah termasuk di hukum kasih kalau kita baca di dalam Matius di Markus 12 ayat 20 dari ayat 29 ya. Itu kan kutipan Yesus dari mana? Di Ulangan 4 kan ayat 6. Nah, di situ dia bilang semua itu udah termasuk di situ. Jadi kalau kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu itu udah termasuk di mana? Jangan menyembah patung. Apa? Itu udah termasuk di hukum yang Sabar, pertama. hukum kasih itu menurut Anda bagaimana? Coba Anda terangkan hukum kasih. Hukum kasih Apakah itu hukum kan kasih dengan hukum Taurat itu berbeda? berbedanya itu karena udah masuk di hukum kasih. Kalau hukum Taurat berbicara mata Iya, ganti mata, di mana masuk ke hukum kasih? gigi ganti gigi. Coba. Artinya kalau hukum kasih itu masih ada pengampunan. Nah, kalau bicara hukum Begini. Taurat, itu kan Iya, masih saya paham narasi Anda. Ketika di perjanjian lama, maka nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi, mata ganti mata, betul? Betul. Maka datanglah Yesus, dia merubah. Jadi dia mengatakan bahwa kasihilah sesamamu dan kasihilah musuhmu kan, ditampak pipi kiri, kasih pipi kanan. Maksud daripada Yesus kasihilah musuhmu itu artinya ketika saudaramu dibunuh, jangan kamu balas membunuh lagi. Tetapi kamu mengasihi dia dengan cara memproses dia sesuai hukum yang berlaku pada zaman itu. Jadi tidak ada lagi pembunuhan. Karena Yesus datang ke dunia itu membawa damai. Matius 5 nomor 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, maka akan disebut anak-anak Allah. Maka Salomo disebut anak Allah. Israel disebut anak Allah. Jadi hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi itu sudah tidak berlaku lagi. Karena Yesus datang, Yesus merubah. Bahwa kasihlah musuhmu itu dalam arti apa? Ketika saudara Anda dibunuh, maka jangan Anda balas membunuh, tetapi Anda memproses sesuai aturan, sesuai hukum yang ada pada zaman itu. Jadi tidak ada pembunuhan lagi. Nah, sehingga baru waktu hari Sabat itu kan orang tidak bisa bekerja. Bagaimana ketika hari Sabat itu tiba-tiba ada orang yang melahirkan? Masa tunggu nanti besok lah. Bisa-bisa mati dalam keadaan melahirkan. Bagaimana ketika hari Sabat itu orang kelaparan? Bisa-bisa orang tidak makan, tidak bisa mencari. Makanya ada narasi mengatakan manusia adalah Tuhan pada hari Sabat. Maksudnya apa? Manusia lebih berharga daripada hari Sabat itu. Karena jangan sampai ada nyawa manusia, misalnya ada kecelakaan di hari Sabat. Ini hari Sabat, tidak boleh kita bergerak. Nanti besok saja. Mati anak orang itu. Wong dia datang mengajarkan ajaran kasih. Jadi sangat tidak logis. Ketika hukum Taurat
Anda kasih masuk dengan hukum kasih, tetapi Anda pilih Baik, mana yang dibatalkan, mana yang tidak dibatalkan. baik, saya jawab Masa ya. kita Islam lebih paham daripada Anda seorang pendeta? Kalau- Mending gereja Anda kasih kontrak sama saya biar saya penginjilan. Siapa tahu saya dapat Fortuner. lanjut. Baik. Kalau pastor bilang kayak gitu, terus masih hukum Taurat itu masih berlaku dalam arti penghukuman kasih tetap berjalan kan, tapi penghukuman masih ada. Nah, pertanyaan saya, kalau seperti itu berarti orang-orang yang berdosa ini kalau masuk gereja terus pelayanan mati di mimbar, karena pada zaman itu ketika orang beribadah ada dosa sedikit pun mati langsung dihajar. Nah, itu yang dikatakan. Kalau Anda berpikiran seperti itu, sabar, kalau Anda berpikiran seperti itu, berarti Anda tidak boleh mati. Makanya Karena saya begini. menjelaskan kan ini, menjelaskan. Coba jelaskan. Coba. Makanya saya bilang, kenapa dengan diganti hukum kasih? Artinya kasih karunia masih ada, kesempatan itu masih ada selama kita masih hidup. Beda dengan hukum Taurat zaman dulu. Seperti itu. Makanya nggak gugur yang dikatakan jangan membunuh, jangan bersinah, itu nggak gugur. Dia diganti dengan kasih, artinya udah nggak lagi bicara mata ganti mata, gigi ganti gigi, semua. Karena masih diberi kesempatan. Artinya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Dan itu bukan cuma Tuhan terapkan kepada manusia, tetapi Tuhan sendiri membuktikan. Membuktikan dengan apa? Dia nggak langsung menghukum. Biasa kan kalau bangsa Israel bikin jahat, habis. Buktinya di padang gurun, ketika Tuhan marah, mati semua tuh bangsa Israel, kan dihajar sama dia. Imam-imam yang melayani berdosa, habis semua. Nah, itulah yang saya mau jelaskan seperti itu, Pastor. Iya, karena waktu perjanjian lama mereka pakai hukum Musa, mereka pakai Taurat. Karena orang-orang itu kan nanti dihakimi sesuai zamannya kan. Orang yang hidup di zaman Musa akan dihakimi dengan zaman Musa. Orang yang hidup di zaman Yesus maka akan dihakimi dengan zaman Yesus. Orang yang hidup sekarang maka akan dihakimi dengan kitab yang sekarang ini. Begitu. Jadi maksudnya begini, ketika Anda ini seakan-akan dari tadi saya melihat, saya menyimak itu, Anda lebih membela Paulus daripada Yesus yang Anda kesampingkan. Ini fakta yang harus Anda terima. Iya. Iya, Sekarang betul. begini, kutanya sama Anda Pak Ferdi. Perjanjian kekal antara Tuhan dengan Abraham. Perjanjian kekal itu pemahaman Anda bagaimana? Perjanjian yang selama-lamanya apa? Perjanjian yang boleh dibatalkan oleh manusia. Kalau perjanjian dengan Tuhan ya nggak bisa dibatalkan, Abraham. Tidak bisa dibatalkan, makanya itu Yesus kan dia datang ke dunia sehingga dia mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan melainkan untuk menggenapi. Bahkan di dalam Matius 5:18 ini kan sudah jelas. Karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama bumi belum lenyap. Kalau bumi belum lenyap berarti hukum Tuhan itu masih berlaku. Nah, Di manakala hukum Tuhan itu tidak berlaku, yaitu bumi harus lenyap karena tidak ada lagi hukum Tuhan. Itulah kesalahan. Siapa mau tinggal kalau bumi sudah lenyap? kesalahan kita itu karena hukum Taurat itu sebelum di zaman Abraham belum ada hukum Taurat. Hukum Taurat itu ada ketika di zamannya Musa. Perjanjian yang dilakukan oleh Allah dengan Abraham adalah dia akan memberikan keturunan kepada Abraham dan menjadi suatu bangsa. Dan salah satu Perjanjian sunat itu perjanjian kekal atau tidak? itu perjanjian Abraham dengan Allah. Ya, kekal atau tidak? Itu kekal buat keturunannya. Ya, sampai keturunannya kan? Iya. Yesus keturunan Abraham atau tidak? Iya. Ya sudah. Kenapa Anda bilang? Iya. Nah, Sekarang begini, coba Anda simpel. Coba Anda simpel. Dari 10 hukum Taurat itu mana yang dibatalkan itu? Yang dibatalkan kan Yesus nggak dikatakan dia menggenapi. Nah, saya mengiyakan dua-dua. Nah, kenapa Paulus? Iya, saya mengiyakan. Kenapa Paulus mengatakan membatalkan? Karena pernah ada peristiwa di mana Yesus pernah memetik gandum pada hari Sabat, itu maksud saya. Makanya kenapa ada kata membatalkan gitu. Coba begini, coba Anda baca Efesus 2:15, coba Anda baca, coba kita baca pelan-pelan. Coba Anda baca dengan penuh hikmat. Nah, ini penulisan Paulus ya.
Iya, dari tadi kan Anda bela itu, Anda punya apa backingan itu kan? Anda kan bela Anda punya backingan itu. Kira nggak Coba Anda percaya baca. kita. Katanya nggak percaya kita Paulus. Tidak, kita baca. Iya, Baik. memang kita tidak percaya, tetapi untuk melawan Anda kita pakai senjata Anda sendiri. Baik, Efesus, Coba baca. Efesus berapa ini? Efesus 2:15. Efesus 2:15. Wah. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah. Betul. Coba bagaimana pemahaman Anda dengan segala perintah ini? Dia membatalkan dengan segala perintah, artinya apa? Menggantinya dengan hukum kasih, makanya kan dikatakan membatalkan. Mana ada dalil? coba kalau saya minta dalilnya mana? Baik, dalilnya nih. Oke, saya Coba. kasih ya. Ayo, sabar ya. Aduh. Nih, kita lihat. Sabar ya. Karena semua itu udah di dalam Yesus. Nih, kita lihat. Di dalam mana ya dia? Oh ya, nih. Kolose 2 ayat 16 sampai 17. Dikatakan begini, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya. Tidak boleh begitu, Pak Pendeta. Masa begini? Seharusnya Anda seharusnya Anda lari kepada perkataan Yesus, bukan perkataan Paulus. Wong dia yang batalkan, baru dia yang menyimpulkan sendiri. Ya, kan Paulus yang mengatakan membatalkan, makanya dia Iya, berarti Paulus ini ada sesuatu, ada penyesatan di dia. Soalnya dia membatalkan hukum Taurat, setelah itu dia memberikan satu kesimpulan sendiri. Seandainya tadi ada kesimpulan dari Yesus, itu tidak masalah kita terima. Makanya Karena kesimpulan dari Yesus. di 17 Ada tidak perkataannya? Makanya di Oke, 17 begini saja, simpel saja Pak Pendeta. Kita butuh kejujuran. Tenang, saya jemaat Anda, saya sama Pak Deh tidak akan ambil. Tetap Mailaki 3 nomor 10 itu tetap Anda amalkan itu. Kami tidak kore itu. Ya, bawalah seluruh persembahan, persepuluhan, perbendarahan ke rumah Tuhan. Kami tidak sentuh itu. Yang kami butuhkan itu kejujuran. Jangan sampai kita jadi penipuan publik. makanya kan Jujur ya. katakan ini Sabar. Jujur, simpel. Makanya- Yesus itu diutus oleh Allah Bapa. Benar? Iya, kalau bicara Ah, anak Allah Oke. diutus ya, oke. Kalau bilang hukum Taurat itu yang berhak membatalkan itu seharusnya Yesus. Kalau mau dibilang. Karena dia datang dari sang sumber sendiri. Kan? Oh, Dia datang dari sang sumber sendiri kan? Nah, ketika Yesus dia datang, apa yang dia katakan itu? nah, makanya Aku ayat datang 17 bukan untuk meniadakan. Sabar. Makanya kan Yesus datang membatalkan. itu Sabar. menuju kepada Yesus. Iya. Ini kita berbicara tentang Yesus. Yesus datang membatalkan hukum Taurat atau tidak? Dia bilang dia menggenapi. Oke, saya tidak tanya menggenapi. Dia datang dia membatalkan atau tidak? Kalau baca di cerita ada dia dia memetik hari Minggu lagi hari Sabat. Mana dia? Kau ini sembarang kau. Dia memetik gandum. Janganlah begitu, Pak Pendeta. Kita baca tadi kan di Matius 17 itu yang kita baca. Dia memetik gandum pada hari Sabat beserta murid-muridnya. Itu apakah ketika dia membentik gandum di hari Sabat itu dia membatalkan hukum Taurat? Karena hukum Taurat berbicara. Berarti yang ini hapus, perkataan Yesus ini hapus. Biar tidak bertabrakan. Tapi kan pastor tanya apakah dia membatalkan. Saya bilang kalau bicara data ada ceritanya tentang dia membatalkan. Tapi kan saya. Nah, di mana coba Anda ceritakan? Coba kita kaji satu perikop itu biar kita dapat coba. Makanya kan kita Di mana tadi dia menggenapi terus minta membatalkan di mana? Yaitu Matius 12 ayat 1. Matius 12 berapa? Matius 12 berapa? Coba, Ayat coba. 1 dan Coba, seterusnya. Yang murid-murid memetik pada hari Sabat. Memetik Oke, gandum. Matius berapa? 12 12 baru? ayat 1 dan seterusnya. Oke, ayat 1. Oke, murid-murid memetik gandum. Coba kita kaji itu coba. Di mana saya mau lihat Yesus membatalkan? Kalau ada di ayat sini mengatakan bahwa Yesus membatalkan hukum Taurat, saya siap malam ini baptis dengan air mendidih. Dari Sabat itu berbicara nggak boleh melakukan. Pak Pendeta,
Yesus datang itu bukan dia membatalkan, tetapi dia merubah hukum Taurat itu yang dimana dulu gigi ganti gigi, mata ganti mata. Dia menjadikan, dengar dulu, dia menjadikan agar kasihilah musuhmu, karena dia datang mengajarkan ajaran kasih. Arti Iya. dari kasihilah musuhmu itu bukan berarti supaya ketika keluarga kamu dibunuh, kamu jangan balas membunuh. Betul. Tetapi kasihilah musuhmu itu proses dia sesuai hukum yang berlaku pada daerah yang tertentu di situ. Itu Bukan saya berarti. Nah, Saya setuju. itu membatalkan atau bukan? Merubah saja. Tadi kan pastor bilang merubah, itu setuju. Nah, kan tadi pastor tanya, di mana dia? Merubah dengan membatalkan itu sama apa beda? Kalau merubah, tetap itu hukum jalan, cuma dirubah. Kalau membatalkan, berarti kan hukum itu dibatalkan. Seperti itu. Kalau membatalkan hukum itu tidak berjalan lagi, tetapi kalau merubah hukum itu berjalan atau tidak? Kayak contoh nih, saya kasih contoh kan. Polisi tilang. Nah, kalau dikatakan membatalkan, udah nggak ada tilang lagi. Nah, terus itu kan dirubah dengan cara tilang elektrik kan. Nah, itu dikatakan merubah. Beda dengan Berarti masih ada tilangnya tidak? masih ada. Oke, sekarang coba Anda fokus baik-baik, butuh kejujuran. Membatalkan dengan sabar. Membatalkan dengan merubah itu sama apa beda? Beda. Beda. Kalau membatalkan itu bagaimana dan merubah itu bagaimana? Coba. Itu yang saya kasih analogi tadi. Ketika Iya. tilang manual, nah itu kan masih berlaku tilang manual. Tiba-tiba dirubah dengan tilang elektrik. Oke. Nah itu Oke, Yesus merubah nih. Tapi Berarti tilang Yesus merubah hukum Taurat. Yang gigi ganti gigi, mata ganti mata dengan jadi ajaran kasih kan? Iya. Yesus merubah nih. Itu merubah. Apakah Yesus merubah hukum Taurat itu? Yesus membatalkan hukum Taurat atau tidak? Dia merubah, enggak berjalan terus. Kan Iya, berarti hukum Taurat berjalan kan? Iya, cuma dia rubah dengan hukum kasih yang Oke. bilang. Di dalam Efesus 2:15 tadi itu Paulus merubah atau membatalkan? Baik, makanya kita baca. Dia bilang Tidak, saya tanya. Anda tadi Iya. sudah sepakat. Merubah dan membatalkan itu sesuatu hal yang berbeda. Makanya Paulus kan saya- ini membatalkan apa merubah? makanya kita baca di situ memang merubah. Kita lihat ya. Nah, sudah. Merubah kepada Coba, siapa? coba. Kepada Yesus yang Paulus. Mana ada hubungan ke Yesus, Pak Pendeta? Anda mau... Baik, kita tunjukkan ya. Nah, kita lihat Coba. di Kolose kan dia bilang begini kan. Paulus bilang semuanya ini mana? Dia bilang begini. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat nih. Di 17 tuh jawabannya. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Artinya Kristus telah menggenapi itu. Yesus. Makanya kita nggak fokus lagi ke makanan, apa karena semua udah terfokus kepada Berarti Anda mengikuti perkataan Paulus apa Anda mengikuti perkataan Yesus ini? perkataan Yesus dan Paulus juga mengajarkan tentang Yesus. Dia kan menulis itu buat tentang Oke, Yesus. coba saya butuh Anda punya kejujuran Pak Pendeta ya. Saya butuh Anda ini kan berbicara di publik. Kita kembali ulang. Merubah dan membatalkan itu dua hal yang sama apa dua hal yang berbeda? Beda. Oke, berbeda. Tolong Anda jelaskan sama saya, merubah itu hal yang bagaimana dan membatalkan itu hal yang bagaimana, coba. Merubah itu sesuatu hukum yang masih berjalan cuma dirubah. Diubah tadi. caranya, metodenya. Metodenya dalam diubah. hukum kasih, Ya. kan? Contoh analogi Anda tadi kan, biasa polisi nilang di jalan sekarang berubah menjadi nilang elektronik, tapi nilang itu tetap berjalan. Betul? Nah, ketika kalau membatalkan berarti nilang itu tidak berjalan lagi karena sudah dibatalkan, betul? Betul. Nah, Paulus membatalkan apa merubah? Jujur. Dia mengatakan membatalkan. Membatalkan. Nah, membatalkan itu berarti hukum Taurat jalan atau tidak jalan? Yang dia batalkan ya itu saya bilang. Nah, dipilih. Kata batal dan merubah beda. Kan sudah jelas tadi kata batal dan merubah beda. Susah, Pan. Merubah itu yang Susah, Pak Pendeta. ini, yang merubah itu di Kolose Masuk Pak Deh, masuk sedikit coba. Kolose 2 ayat 17. Ayat 16 dan 17 itu yang dia merubah. Sepertinya Pak Pastor bagaimanapun tetap Bapak Pendeta bertahan pada pendiriannya. Aduh, Tetapi saya
Sabar-sabar. Saya bawa data satu buat kita sebelum saya turun Pak Pastor. Ya. Apapun perkataan Paulus, saya tidak percaya karena dia adalah manusia biasa sama dengan kita. Ya, Bapak Pendeta mutar-mutar. Tadi analoginya mengatakan bahwa merubah dan membatalkan berbeda, tetapi sebenarnya sama dengan perkataan Yesus tidak merubah, tetapi perkataan Paulus adalah membatalkan. Nah, di balik itu semua Pak Pendeta, saya kutip satu ayat Alkitab dari perkataan Yesus sebelum saya turun. Yohanes 5 ayat 24. Ya. Kata Yesus di sini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." Artinya Pak Pendeta, siapapun yang percaya kepada Yesus, yang mengaku bahwa Yesus adalah utusan, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Artinya Yesus adalah utusan, bukan Allah itu sendiri. Ya, Yesus tidak membawa agama Kristen. Saya ingatkan, jadi Yesus membawa ajaran Allah Bapa. Tetapi siapa yang percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus sebagai utusan, maka dia akan diselamatkan. Ya, diselamatkan, bukan percaya kepada Paulus. Paulus tidak akan dikenal sama Yesus dan Allah pun tidak mengenal Paulus. Jadi Kristen juga tidak dikenal oleh Yesus karena nama Kristen adalah mula-mula di Antiokhia. Iya. Jadi sejenis ajaran Yesus ini dikatakan di Antiokhia oleh kelompok Paulus adalah Kristen. Baik. Jadi saya ingatkan Pak Pendeta bahwa kata Yesus, ajarilah mereka apa yang telah Dia sampaikan atau Dia perintahkan kepada kita. Marilah kita jujur bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Artinya, betul. Artinya apa yang tertulis itu yang kita sampaikan. Ya, Yesus mengatakan Dia utusan. Yesus mengatakan Dia adalah segala firman yang disampaikan Bapa kepadanya telah sampaikan kepada kita. Kita harus jujur walaupun berat. Ya, seandainya tidak ada Paulus, mungkin kita ini tetap menyembah Allah, sama dengan kita, saudara kita Muslim langsung kepada Allah berdoa. Ya. Tetapi karena sudah datang ajaran dan doktrin Paulus, akhirnya kita berpisah dan mengatakan Allah itu adalah Yesus, Yesus itu adalah Allah. Tetapi di dalam juga Alkitab tidak pernah ada Yesus mengatakan aku adalah Allah. Cuman kata Yesus, siapa yang telah melihat Bapa, dia telah melihat aku. Karena ajaran Allah, ajaran Bapa, dan ajaran Yesus itu adalah satu ajaran. Ya, demikian dari saya Pak Pastor dan juga Pak Pendeta. Karena kalau saya debat terus sama Pak Pendeta, bertahan dia ke doktrin Paulus. Maksud saya, marilah kita buka Alkitab dengan jujur supaya pemahaman dan iman kekristenan kita itu meningkat, bertambah. Begitu.
Ya, terima kasih Pak Pastor sudah izin Siap. naik. Ya. Siap Pak Dehe. Berhubung Siap. malam juga saya Siap, siap. turun. Ya, Pak Oke, Pendeta. siap Pak Dehe, siap. Terima kasih. Iya. Oke, makasih Pak De. Iya. Ya, buat penonton semua terima kasih. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Pak Pastor, sampai jumpa Sama-sama, lain sama. waktu. Siap Pak Dehe, sampai Izin, jumpa Pak. lain waktu, siap. Iya, Oke. salam Terima toleransi. kasih. Selamat malam. Ya. Baik. Fisik ada dua nih. Gimana? Kalau bilang sedikit sih. Nah, dari Siap. statement Pak De tadi, maaf ya, Pastor, berarti Ya. dia nggak secara Alkitabiah, karena dia bilang kita harus baca firman Alkitab baik-baik sepenuhnya. Buktinya pilih-pilih ayat, bahkan penulisan di Roma apa itu nggak dipercaya. Berarti kan itu bukan kita tarik kesimpulannya ya. Berarti bukan Alkitabiah. Alkitabiah artinya semua yang tertulis di Alkitab harus kita baca. Nggak dipilih-pilih seperti itu, Pastor. Oke, saya tanya sama Anda, kalau Anda Alkitabiah, ketika Paulus membatalkan hukum Taurat, setelah itu Anda tahu tidak di mana ayat Paulus itu bertobat dan dia memelihara hukum Taurat lagi? Anda tahu tidak ayatnya di mana? Di mana itu? Ya, tahu tidak? Oke, baik, kita sama-sama belajar ya. Kita Baik. sama-sama belajar. Baik. Ketika di Efesus 5, ketika di Efesus itu Paulus membatalkan hukum Taurat, maka setelah itu dia bertobat dan dia memelihara hukum Taurat lagi. Silakan Anda buka Kisah Para Rasul 21 nomor 24 dan seterusnya, coba. 24, 25 sampai 26 kalau bisa. Baik. Kisah Para Rasul 24 ya. Kisah Para Rasul 21 nomor 24. Oh, 21 ayat 24. Yerusalem 24. Aduh, rasa kencing lagi ya. Aduh, ntar aku kencing dulu nggak lama. Oh iya. Oke, Ntar nggak enak sama Pak De. Oke, siap. Iya, silakan. Dalam Kencing, iya. kencing banget Kak. Yo. Oke, siap. Sampai terkencing-kencing dia kan. Teman-teman, dikencangkan tap-tap layar lah. Kita pecahkan 2M kalau bisa teman-teman ya. Sudah terkencing, sisa termencet-mencet kita buat. Dia tidak baca itu, mereka tidak baca. Jadi Paulus itu dia mengiyakan hukum Taurat, tetapi dia melakukan kedagingannya. Makanya Yesus mengatakan itu penyesatkan, dia menyeberangi lautan. Tapi mereka tidak sadar kalau Paulus itu sudah bertobat. Nanti dia baca, dia bertobat dan dia mengakui bahwa dia memelihara hukum Taurat. Dia mentahirkan dirinya, mensucikan dirinya. Kalau Paulus benar-benar waktu itu dia tidak berbuat salah, buat apa lagi dia mentahirkan dirinya? Begitu. Iya. Udah enakan tadi tuh. Nggak fokus dari tahan kencing. Ya, dikatakan Kisah Para Rasul 21 dan 24 mengatakan begini, bawalah mereka bersama-sama itu ya. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka dan tanggunglah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang yang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Jeder. Baca seterusnya. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah dan daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Baca 26 poinnya di situ. Pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri mereka bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka Jeder. masing-masing. Paulus mentahirkan dirinya, sepakat?
itu Apa itu pentahiran? artinya pembersihan, pencucian. Pensucian. Dan dia diperintahkan untuk memelihara hukum Taurat ulang. Dan orang-orang yang dia sudah memberitakan itu hukum Taurat terbatalkan, mereka sudah sudah kami tuliskan keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik dan di pencabulan. Benar? Betul. Iya, selamat datang di kebenaran. Asyhadu. Saya jelaskan ya. Jelaskan lagi apa? Mau Anda kasih bengkok lagi di Karena situ? kita lihat ini kan di perjalanan kisah para rasul. Bahkan kalau pastor baca, mungkin pastor pada baca, Petrus pun pernah melakukan hal yang sama. Artinya begini, Petrus itu ketika ada orang-orang yang bersunat, dia nggak mau bergabung dengan orang-orang yang tidak bersunat. Ini awal perjalanan Paulus apa akhir dari Iya. perjalanan Paulus? Baik. Saya tanya sama Anda. Ini awal dari perjalanan Paulus atau akhir dari perjalanan Paulus? Ini Itu udah dulu. mau masuk. Tidak, saya tanya. Ini awal dari perjalanan Paulus atau akhir dari perjalanan Paulus? Kalau kita lihat, Coba, saya mau uji pengetahuan Anda dulu di dalam Bible Anda. ini masih dalam perjalanan, belum sampai akhir. Kalau kita lihat, Belum sampai akhir. iya, Yakin? betul ini. Oke, baca seterusnya. Kalau begitu, 26 27. Apa itu? Paulus 21 sampai berapa tadi? 24. Itu akhir dari perjalanan, makanya di 27 Paulus ditangkap. Pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu, saudara. Baru Paulus ditangkap. Ketika masa 7 hari sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi datang dari Asia melihat Paulus ke dalam bait Allah, lalu mereka menghasut rakyat untuk menangkap dia. Nah, kalau pastor baca terus, Demikian tadi kaum muslimin ya, yang dimana baku hantamnya sesama Kristen. Saya malah lebih senang ya kalau Kristen sama Kristen tuh baku hantam tuh, malah saya suka. Karena apa? Sama-sama lucunya gitu ya. Sama salah satu dari mereka kadang ada yang waras tuh kalau sudah Kristen sama Kristen ya. Nah, yang lucu nih orang-orang Tritunggal nih, orang-orang Tritunggal itu ketika berdebat sesama Kristen dia biasanya akan ke Islam-Islaman. Tapi kalau berdebat sama umat Islam dia akan ke wanes-wanesan. Itu orang Tritunggal tuh, lucu. Tidak punya pendirian. Nah, inilah bukti nyata bahasanya mereka ini adalah orang-orang sesat. Itu yang dimana Allah sampaikan di dalam Al-Quran itu benar adanya. Ya, sesama mereka saja bingung siapa Tuhan mereka itu ya. Nah, jadi ketika Allah sampaikan di dalam Al-Quran ketika orang-orang Yahudi itu adalah bangsa yang dimurkai, orang-orang Kristen ini adalah kaum yang tersesat begitu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya Ibu Duseni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.